Fase 5 detik. Ini bisa jadi serangan terakhir tim nasional. Kapten tim absen. Sang Raja Bola Kuno menembak ke gawang. Golnya membalas 1 untuk tim Asia. Sayang banget masuknya telat. Kalah 1-3 dari Vietnam. Gagal lagi ke Piala Dunia. Jinanwa mundur, ini sudah hari pertama tahun ini dia kalah. Muka udah nggak penting lagi. Kasih aku satu kesempatan buat ngegas. Pasti bakal bikin tim Vietnam itu babak belur. Muka udah nggak penting lagi. Aku ini ternyata transmigrasi. Bahkan berubah jadi pemain muda setan merah yang namanya sama dengan tahun 2021. Karena skill bola terlalu payah, sampai laga latihan pun nggak sempat main. Jatuh jadi petugas botol minum yang cuma nama doang. Anak musim panas. Tolong ambilin buat aku dan cuci. Toh kamu juga nggak bakal bisa turun main. Hahaha, terdeteksi laporan keluhan dari tuan rumah. Muncullah, sistem terikat, memancarkan nilai murni yang 1000. Keterampilan dasar perlu dibangun dengan nilai murni agar terbuka. Apa-apaan? Tim masih kurang satu pemain, Lin. Kamu anak ini, hoki kamu emang gila. Main sejelek itu pun masih bisa turun. Nak, kita ketemu di lapangan. Yang ini malah jelek, nak. Kontraknya habis bulan depan. Cepat kirim bola. Lupakan aja, toh aku juga nggak bisa bilang. Kesempatan bagus. Gak ada yang sambut aku, sekali pegang bola langsung lari. Makhluk-makhluk ini mulai ngegas aku lagi. Terdeteksi tuan rumah jatuh ke kondisi putus asa. Apakah mengaktifkan kolam nilai murni? Turunkan, turunkan, isi penuh buat aku. Orang ini habis minum obat ya. Tenaganya segitu besar. Bola ini yang aku tendang. Waduh, 1000 poin langsung melesat habis. Gak ada sisa setetes pun. Kamu tahu nggak, seberapa susahnya hal ini? Bukannya kamu yang minta aku atur. Aku suruh kamu atur, bukan suruh kamu bersin sekaligus. Sekarang malah beres. Kaki dan tiang kamu masih lebih bersih dari wajah. 24 jam ke depan kamu bakal jadi orang gagal. Bikin aku mati gaya. Oh iya, Ducu. Lupa bilang soal tugas ke kamu. Pimpin timnas Cina kembali ke Piala Dunia. Dan berhasil dapat hadiah besar. Masa kamu bisa balik ke Piala Dunia, kakekmu? Kamu ngelucu ya? Kalau misi gagal, sang tuan rumah akan dihapus ciri-ciri kelelakiannya. Dipreteli ciri-ciri kelelakiannya. Hahaha. Hahaha. Gila, kamu ini sistem lupa palu ya? Aku mau lepas ikatan ini. Terdeteksi tuan rumah punya pikiran berbahaya. Sedang mengaktifkan program penghancuran diri 1987-676, anggap saja kamu ganas. Sudah kalah, masih nyalahin anak Cina ini nembak bola sembarangan. Iya. Pinjam sebentar. Yumiko, anak musim panas itu ngegolin lewat tendangan terbang. Jangan-jangan dia beneran ngira dirinya udah terbang ke langit. Apa kamu ngerasa kakimu lebih keras daripada papan reklame itu? Kasih Lin Ki kontrak resmi. Besok suruh dia datang liputan tim utama. Sistem, gimana katanya? Energinya terlalu rendah. Saat ini dalam mode siaga. Kalau ada waktu bilang cepat, inti nilai murni ini gimana cara memulihkannya? Masa aku harus terus kosong begini selama 48 jam? Sistem ini didedikasikan untuk membuat tuan rumah bangkit di semua aspek. Masa cuma ngasih tugas tanpa kasih strategi? Pegang terus. Ini bukannya malah suruh aku ngedribble sambil nendang bola. Makna dalamnya beda, senyum aja langsung beda kelas. Dikombinasikan dengan suplemen bisa ningkatin nilai murni. Makan suplemen apa? Cari sendiri aja. Apa-apaan sistem yang gagah. Kuharap kamu jelas-jelas cuma sistem penghukum. Aduh, bos marah. Kita kan satu tali, bro. Tapi kak, aku sekarang lemah banget.
Gimana caranya cepat balik dan nahan serangan? Kak, mending cari sesuatu yang bisa bantu isi ulang energi. Sesuatu buat isi ulang energi. Yang bisa dimakan itu yang bikin lawan tumbang atau enggak. Sekali makan, langsung top level. Tolong naikin performaku di situasi bola mati. Tembakan maut, Kak Lin. Datang, datang. Hahaha. Ha. Aduh. Peringatan, nilai yang murni turun, nilai yang murni saat ini minus 300. Apa? Bos, kenapa ini? Sih, kamu nyaranin aku makan suplemen. Kenapa makin banyak suplemen justru makin sedikit lemak domba murni? Bos, aku suruh kamu isi ulang, bukan suruh kamu jadi penaria. Suplemen harus dipadukan dengan latihan padat baru bisa diserap. Kalau tidak, buat apa aku kasih kamu manual rahasia yang murni? Berarti isi ulang itu harus latihan, dong. Hei, satu panci kecil bakso sapi aja masih lebih cepat dari kamu. Hahaha. Aduh. Selamat, bos. Batas penyimpanan energi yang murni naik sampai 2000. Nilai yang murni saat ini 1800 dari 2000, totalnya yes. Lumayan, udah punya stok nih. Bos, dengan nilai segini, aku sudah bisa dibilang jantan kelas berat belum? HM, dibanding orang biasa. Bos, jelas ini udah level pilihan di atas 100 km. Kalau orang biasa, nilai yang murni Kak Ronaldo berapa? Sekitar 7000. Itu data dia sekarang. Kalau lagi puncak, mungkin tembus 10.000. Tapi ya meski begitu, dia juga sudah termasuk puncak langka yang susah ditemui dalam 100 tahun. Apa yang harus dilupakan? Anak pendekar, aku sudah menyusul kamu. Urusan kita belum selesai. Umumkan satu hal. Besok pertandingan tandang tim utama lawan The Blues. Pelatih sudah putuskan untuk memasukkan satu pemain dari U21 ke daftar pertandingan. The Blues itu juara satu Premier League musim ini, loh. Gak tahu pelatih mau pilih siapa. Ya jelas starter depan, dong, aku. Masa ia pilih si tukang pasang papan iklan itu? Pertandingan tim utama. Inti tim. Pemain gagal yang bahkan gak bisa masuk starter U21. Kesempatan ini pasti bukan jatahku. Mending pikirin dulu gimana cara bawa energi yang murni naik. Linki apa? Pertandingan ini adalah duel panas saat The Blues menjamu setan merah. Saat ini The Blues unggul 1-0. Di sisi setan merah, Laszlo sedang membawa bola dan menerobos pertahanan. Laszlo cedera. Mereka sepertinya siap mengganti dengan sang kapten. Ternyata cuma formalitas aja. Kapten dan pelatih sepertinya sempat bentrok. Sial, aku mau bikin kamu nyesel. Lin. Siap masuk lapangan. Aku ya. Wasit memberi tanda untuk pergantian pemain. Linki dari U21 masuk menggantikan Laszlo yang cedera. Ini debut perdananya di Premier League. Wuki, aku belum pernah dengar nama ini. Katanya dia pemain dari negara Daxia. Emang ada orang Daxia yang jago bola? Sisa pertandingan tinggal 8 menit. Di waktu segini, dia diturunin ya jelas buat jadi tumbal, kan? Linki masuk ke lapangan. Laga berlanjut. Bola dari The Blues jatuh ke kaki Linki. Bikin operan apaan sih? Dipotong. Baru masuk, Linki langsung kehilangan bola.
Bola sudah diterima. Posisi ini tembakan bebas yang pas. Pemain setan merah masih berjuang mati-matian untuk kembali. Kejar gol tim Amerika Serikat. Lin, kepalamu ditendang keledai ya. Fokus dong. Hei bocah, ini Premier League. Kalau kamu ulangi kesalahan begini lagi, langsung balik ke tim U21 sana. Bola itu melenceng. Setan merah lagi gacor. Lin Qi malah ngasih bola ke lawan. Dia sepertinya masih belum masuk mode pertandingan. Si Lin Qi ini ngapain sih? Lagi ngelamun. Tadi kupikir masih ada harapan. Si Lin Qi ini kelihatan benar-benar sudah tamat. Dasar Lin Qi sialan. Kembalikan tiketku. Bos, gimana nih? Saya belum siap ngegas. Bos besar, santai saja. Kamu punya tembakan murniang, ngapain takut sama tembakan murniang? Tembakan murni yang kan buat nembak gol. Kalau saya nggak bisa dapat bola, pakainya gimana? Bos, daya tahan saya baru segini. Padukan saja dengan teknik napas murniang. Bisa memperkuat fisik sendiri. Tapi bakal bikin api murni yang membakar pelan-pelan. Cepetan bakar saya. Kalau nggak dibakar, saya yang malah bakal bikin orang lain jadi abu. Cepat ke sini. Pertahanan The Blues terlalu rapat. Bola ini sama sekali nggak ada ruang buat diolah. Waktu di lapangan juga sudah nggak banyak. Kalau kali ini juga nggak gol, setan merah mungkin bakal kalah di pertandingan ini. Gimana nih? Meski sudah lari ke posisinya, pandangan tetap ketutup habis. Ronaldo sama sekali nggak bisa lihat. Bawa sini. Apa? Sudah dilepas. Pantas saja Ronaldo. Kalau waktunya sudah matang, apa harus pakai pantulan murniang? Kenapa dia bisa ada di sana? Naikkan dulu jadi 300 poin. Aduh. Masuk. Lin Qi yang masuk sebagai pengganti bantu setan merah menyamakan skor. Ini gol yang krusial. Kelihatannya setan merah mau merebut 1 poin di Stamford Bridge. Masa sih begitu bisa gol? Jangan-jangan pelatih sengaja menurunkan dia memang buat taktik. Nilai yang murni saat ini 1550 dari 2000. Dorongan tembakan murni yang dari cabang yang ini bikin saya puas banget. Keren banget. Ronaldo, makasih buat operanmu. Kerja bagus, bro. Gak bikin saya kecewa. Bocah dari negara matahari terbit ini. Awalnya cuma mau dia turun main. Buat meredam arogansi si kepala pabrik. Gak nyangka malah ikut nyetak gol. Murni karena lagi hoki. Saya gak percaya dia masih bisa nyetak gol. Si kuning. Nama bocah kulit putih itu siapa? Tuan, namanya Lin Qi. Asalnya dari Siakuo. Dulu main di U21. Meng. Kick off di lini tengah The Blues. Laga berlanjut. Setan merah lagi-lagi merebut bola. Bola sampai ke tengah dan garisnya, kaki ini pasti dipakai habis-habisan. Kali ini mau kasih ke siapa lagi? Masih perlu mikir gak sih? Pasti kasih ke Ronaldo. Sebuah umpan lurus yang indah dari kaki. Bola bagus di posisi ini, dia mau coba lagi ya. Tembakan langsung murniang. Tembak sekeras-kerasnya buat saya. Bodoh banget. Pertandingan berakhir. Setan merah menahan imbang The Blues 1-1 di kandang lawan. Sayangnya tendangan terakhir Lin Qi malah melenceng. Padahal harusnya bisa bawa pulang 3 poin. Makanya aku bilang kasih ke Ronaldo. Tendangan Lin Qi itu cuma ngasal.
Iya, betul. Tendangan itu penuh tenaga. Nanti aku tunggu saat kita start terbareng lagi. Hahaha, why? Bos, ada apa nih? Langkah terakhir malah melenceng ke rumah nenek. Tembakan murni yang ini. Kenapa cuma ada tenaga, tapi nggak ada presisinya? Apa ini karena kamu habis digebuk balik? Bos, ini keterlaluan. Skill ini awalnya memang cuma nambah kekuatanmu. Kalau operanmu nggak akurat, jangan salahkan aku dong. Ayo, bos. Kalau kurang jago, ya latihan lagi dong. Hehe. Ada apa, bos? Emma, lihat ini. Ini. Sudah aku suruh orang analisis. Bola dia itu. Kecepatan tendangan saat gerak diperkirakan mencapai 140 km per jam. Jauh melampaui catatan tes fisiknya sebelumnya. Bahkan sudah melewati kebanyakan pemain level atas. Aku harus apa? Kau itu perisai kita. Analis sport science terbaik yang gak ada tandingannya. Dan juga pernah kuliah di luar negeri. Aku butuh kamu menyelidikinya secara detail. Terutama, teliti baik-baik, gimana bocah ini bisa makan. Dan latihan. Aku mau tahu, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhnya. Pak, ini menyangkut privasi pemain. Harus dapat persetujuan dari dia sendiri dulu. Dan, soal itu, kamu gak perlu khawatir. Aku yang akan bereskan. Saya mengerti, Pak. Gelombang dunia yang tak masuk akal. Anak muda Tiongkok besar ini, rasanya seperti dewa perang yang turun ke bumi. Seperti dewa perang yang turun ke bumi. Heh, Weilin, hati-hati, bola kamu melenceng. Kamu gak bakal protes kan? Deal. Ternyata aku dengar ada pepatah di negara Sia, yang bilang harmonis itu mahal. Hehe, benar juga. Aku tahu, orang Sia cuma jago ambil bola, hahaha. Lempar bola itu balik ke aku, Lin Qi. Kalau begitu, kamu harus siap nerima ya. Kamu cari mati ya? Sekali lagi. Aku nggak keberatan ngehajar sampai tulang rusukmu patah. Why bocah negara Sia, berani nggak duel tendangan bebas sama aku? Yang kalah sujud dan teriak panggil lawan sebagai ayah, paham? Takut ya aku bisa taruhan sama kamu. Tapi aturannya harus diubah sedikit. Kalau kamu kalah, nggak usah sujud. Tapi harus bilang ke semua orang di lapangan. Kalau semua orang negara Sia adalah ayahmu. Kamu kira kamu sudah mengunci aku? Bocah negara Sia. Coba saja, nanti kamu tahu. Aku terima. Tapi kalau kamu kalah, langsung angkat kaki dari setan merah. Free kick ini. Level tendangan bebas Shatair sebelumnya sudah naik lagi. Jarak segini bahkan nenekku pun bisa masuk. Bos, tembakan murni yang ini tembus 200. Mantap, bos. Jangan-jangan aku salah lihat. Lin Qi ternyata bisa menendang bola sesuka hati. Jarak ini hampir 30 meter. Heston ternyata nggak bisa menahan. Apa mungkin laga lawan The Blues itu benar-benar bukan kebetulan? Biar kamu yang satu ini. Shatair menggeser bola lebih jauh. Dia sudah pakai seluruh tenaganya, iya kan? Bocah, kalau mau ngalahin aku, kamu harus lari 30 meter. Hahaha, siapa yang bilang aku harus lari 30 meter? Jarak ini 40 meter. Lin Qi gila ya? Jarak segini, Heston cuma perlu gerakin jari aja buat nyampe. Why? Kalau gitu, bocah. Jangan remehkan aku, mending jaga diri kamu sendiri dulu. Bos, aku ubah kadar yang ini jadi 500. Jalurnya terlalu lurus, tapi kecepatannya masih bisa di-cover. 接住了。 Cover
Hei, kamu belum teriak, kan? Yilin, aku ingatkan ya, jangan kebablasan. Ah, siapa suruh kalian diam-diam taruhan? Tapi karena sudah janji, ya, kalau kamu masih laki-laki sejati, segera tepati janjimu. Hei, jangan bilang dia benar-benar mau teriak. Semua yang bikin heboh ini anak dari ayahku. Hei, kamu belum makan. Semua orang di gedung ini anak ayahku. Ah. Hahaha. Wanita, kamu sukses menarik perhatianku. Bos, hari ini aku sudah tidak kuat lagi. Latihan tiap hari, makan suplemen terus, tapi tetap tidak boleh keluar. Kamu mau bikin aku jadi lelaki tangguh, atau jadi biksu hidup sengsara? Kenapa listriknya juga diputus? Linky, aku nggak nyangka kamu orangnya begini. Bukan, aku. Aku mau nulis makalah. Judulnya soal penelitian hubungan antara perilaku aneh pemain bola besar dan kesehatan mental. Soal kaitan perilaku dan kesehatan psikologis. Nona Emma. Yang baru aku latih itu salah satu jenis kungfu bawah tanah. Namanya teknik napas dantian. Ngomong begitu buat nipu gadis kecil ya. Aku pernah belajar di bawah tanah, dan juga pernah baca kitab dalam kaisar. Ini bukan latihan otot dasar perut, kan? Sandezi, kasih aku lihat laporan tes fisiknya. Kecepatan pemulihan ototnya 10% lebih cepat daripada Karo. Kurva peningkatan kekuatan inti ini melanggar fisiologi olahraga. Kamu minum obat ya? Kalau aku minum obat, seharusnya kalian bisa mendeteksinya, kan? Lalu kenapa bisa begitu? Kamu digigit laba-laba spesies khusus. Sudah kubilang, itu warisan budaya dari 5.000 tahun. Kamu masih nggak percaya? Kalau kamu ajari aku percaya. Tangan rileks, bahu turun. Pinggang tegak. Bayangkan ada tali yang menggantungmu lalu menarik ke atas. Perhatikan pinggangnya, jangan biarkan ki jatuh ke dantian. Gimana rasanya? Badan terasa lebih ringan. Besok mungkin beberapa bagian bakal terasa agak pegal. Itu reaksi normal. Tambah suplemen kayak DR Antler dan Cordyceps, pasti aman. DR Antler, Cordyceps. Linky, serius kamu ngomong? Ya memang aku makannya begini. Kalau kamu nggak percaya, ya nggak usah makan. Hahaha. Bro, Kak Ro hari ini istirahat. Kalian sebaiknya pulang dulu, Pak Linky. Saya dari Sky Sports datang buat wawancara Anda. Soal latihan spesial yang terekam di game. Benar begitu. Saya dengar itu semacam rahasia dari tanah air Anda. Boleh jelaskan sebentar? Metode latihan saya, kalian dengar dari siapa? Katanya kamu tiap hari pakai banyak DR Antler dan Cordyceps. Itu rahasia kekuatan tendanganmu. Ya, Pak Linky. Katanya kamu sering pakai pil dewa dan obat lelaki lain yang bikin jantan. Ada masalah di area itu. Boleh nggak bocorin sedikit harga dirimu itu? Para wartawan di luar gimana ceritanya? Video latihan dan pola makan saya. Kenapa bisa bocor? Tenang, lihat dulu yang ini. Ini kamu yang diam-diam merekam saya. Lu punya hak merekam latihan dan pola makanmu. Kamu mau ngapain? Aku berencana bikin film dokumenter klub. Dengan kamu sebagai tokoh utama. Judulnya Monster. Terobosan baru dari ilmu gizi olahraga timur. Aku boleh nolak. Ini buat ngembangin nilai komersialmu. Linky akan bikin kamu jadi bintang setan merah. Bukan bintang dunia. Jadi nanti aku latihan. Makan. Harus direkam kayak monyet di kebun binatang. Jadi dipajang kayak bintang. Kamu bakal terbiasa. Kenapa?
Lagi bad mood. Sandezi mau bikin aku syuting dokumenter. Itu bagus banget. Nanti kamu juga bakal jadi bintang. Aku nggak suka dijadikan barang pamer buat dipajang ke orang. Aku main bola, bukan model. Aku nggak mau jadi bahan omongan di media sosial. Dengar ya, Linky. Ini adalah jalan wajib yang harus dilalui setiap pemain terkenal. Kamu bakal terbiasa. Tapi aku cuma mau fokus main bola dengan baik di klub. Ada kesempatan besar buat bantu tim nasional. Dua hal itu nggak bentrok. Kalau soal urusan rumah, kamu yang namain. Klub dan negara sama-sama bakal bangga punya kamu. Kamu benar. Mungkin aku cuma belum terbiasa. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Selain itu, ajarin aku jurus itu. Setelah aku pulang latihan beberapa hari, gimana hasilnya? Tubuhku mulai menunjukkan beberapa reaksi aneh. Kadang jadi susah tidur. Siklus haidku juga agak kacau. Jurusmu ini, apa nggak terlalu cocok buat latihan cewek? Bos, ini kenapa sih? Bro, kamu gila ya? Jurus murni yang itu malah kamu ajarin ke cewek orang. Gimana nggak bikin orang nggak seimbang hormon dan kacau? Kalau gitu sekarang harus gimana? Masa kita biarin energi yang sudah masuk ke tubuhnya keluar lagi? Pakai yang positif untuk menetralkan yang positif. Masih tetap kalah. Linky, kamu lihat kemana sih? Hahaha, soal yang kehilangan keseimbangan itu jangan buru-buru. Nanti habis pertandingan aku bantu cek. Bro, 2 hari lagi sudah pertandingan. Jangan sampai jurus murni yang dipakai di tempat yang salah. Sudah tahu? Ini benar-benar berbahaya. Selamat menyaksikan laga panas penuh sorotan di putaran ini. Setan Merah melawan The Gunners. Yang lebih dulu turun ke lapangan adalah Setan Merah dari kandang sendiri serta The Gunners. Mari kita lihat susunan pemain Setan Merah. Mereka memakai formasi 4-4-2. Linky menggantikan winger kanan yang cedera. Dan berduet dengan Ronaldo di lini depan. Linky mencetak 1 gol di laga sebelumnya. Aku sangat percaya padanya. Kudengar dia punya ilmu rahasia dari timur. Makan dan latihannya beda dari orang lain. Bisa bantu kita kalahkan lawan gak? Pertandingan dimulai. The Gunners lebih dulu menendang bola. Jangan pergi ke sana. Ha. Saka menerima bola. Bek lawan menutup dia. Saka sudah mendapatkan bola. Ini masih dalam jangkauan tembakannya. Bola ini aku ambil. Tembak. Gol jadi 1-0. The Gunners unggul lebih dulu di kandang lawan. Macam bahaya banget. Kita The Gunners memang susah dikalahkan. Hati-hati. The Gunners mulai bertahan. Kelihatannya mereka mau parkir bus sampai babak pertama selesai. Tengah. Posisi ini mau diumpankan ke Ronaldo. Di sebelahnya ada 2 pemain bertahan. Takutnya susah buat menusuk ke depan. Lalu hasilnya, bocah itu. Tembakan murni yang buat aku mental. Satu-satu, skor disamakan oleh Hongsu. Hahaha. Babak kedua dimulai. Barusan kedua tim masing-masing mencetak 1 gol. Yang perlu dicatat adalah aksi para pemain Setan Merah setelah mencetak gol. Penuh rasa provokatif. Sampai bikin para fans The Gunners nggak bisa duduk tenang. Berani nggak duel 1 lawan 1 sama aku? Masih cetak 1 gol lagi. Gak usah sejago itulah. Babak kedua kami gak habis-habisan bikin kalian babak belur. The Gunners kembali menyusun serangan. Bola datang ke kaki Saka. Apa tendangan ini dia mau kopi lagi gol babak pertama? Sial, posisi kakak ini hampir nggak ada ruang lagi. Lompatannya, tim ini kosong. Dia ini kayaknya sudah 37 tahun. Setan Merah berhasil membalikkan skor. Bro, dia tetap orang yang paling bisa diandalkan di Setan Merah. Martinez sudah masuk dan melakukan penyesuaian pergantian pemain. Memasukkan Martinez nomor 35. Martinez berlari kencang dari belakang terus menusuk ke depan. Sampai ke area garis akhir. Kakak Martinez.
Bikin bek lawan sampai limbung dan nyaris jatuh sendiri. Maaf. Gak masalah bro, kita masih punya peluang buat comeback. Yakin. Lin Qi gak ada masalah, Ronaldo gaspol mereka dengan baik. Nanti kamu lari cari ruang kosong di sisi kiri. Aku bakal cari cara buat ngasih bola ke kamu. Pertandingan sudah berjalan sampai menit 87. Sepertinya tim tamu sudah menerima hasil seri dari laga ini. Tapi setan merah masih gila-gilaan menekan. Mereka nggak mau cuma bawa pulang 1 poin. Bos, nilai pure yang sekarang di bawah 300. Di titik rendah ini, pure yang efektif nggak bisa dipakai. Suhu menyarankan buat hentikan dulu operasi pure yang harus berhenti. Setelah mengeruk pure yang lagi. Bahkan bola yang datang dari belakang pun sudah nggak bisa disambar dengan sempurna. Santai bos, aku bakal isi penuh pure yangnya. Serius, bro? Kalau begini, dalam 48 jam ke depan kamu bakal jadi sampah total. Ngomong kurang kerjaan, sini aku hantam habis-habisan. Silakan, pure yang masuk ke area tembak. Ayo, anak-anak, papa sayang kalian. Papa sayang kalian. Gol jarak jauh Lin Qi yang luar biasa tak masuk akal. Pembunuhan di menit ke-89. Dia membunuh pertandingan ini. Mama sayang kamu. Ada yang bisa jelasin arti kalimat ini ke aku? Susah dipercaya. Dia masih anak muda yang dulu. Yang cuma bisa jadi cadangan di tim pelatihan nasional. Dia masih bisa kasih kita kejutan sebanyak itu. Di sini. Mode tidur deep sleep diaktifkan. Baru masuk 2 gol, kok sudah ambruk begini? Kalau suatu hari nanti ada skema topi, kalian gak bakal kebobolannya. Kamu. Ngomong sambil berdiri gak pegal ya? Kamu gak beneran selemah itu kan? Kamu kan sebelum pertandingan sempat bilang mau bantu aku melatih fisik. Terdeteksi bos mengalami luka berat. Sekarang segera minum kartu stamina 5 menit. Emma. Apa yang pernah kuucapkan? Aku Lin Qi gak pernah ingkar. Gak ada yang gak bisa aku kerjakan. Kartu stamina 5 menit sudah kedaluarsa. Nilai pure yang saat ini 1.500. Lin Qi. Aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Terdeteksi bos mengalami aritmia. Bagian yang buntu dari pembuluh darah pulih dan pure yang langsung. Kecepatan pemulihan meningkat permanen 20%. Gila, aku nggak nyangka ada efek kayak gini juga. Nanti kita harus sering-sering ngobrol. Lin, aku ada urusan nyari kamu. Sini ke kantorku sebentar, Lin Qi. Lin, performa kamu akhir-akhir ini bagus banget. Terutama waktu lawan The Gunners itu. Itu sepenuhnya hasil kerja kamu sendiri. Tim memang tampil bagus. Ronaldo dan si penumpang gratis. Mereka menarik sebagian besar pertahanan. Tim memang penting. Tokoh kunci jauh lebih penting. Ronaldo sudah tua. Setan merah butuh kapten baru. Coach, aku harus balik latihan dulu. Laga Liga Champions pekan depan lawan Los Colchoneros. Ini bakal jadi duel yang disorot media. Aku butuh kamu tampil lebih gila lagi. Kamu paham maksudku, kan? Paham, Coach. Di depan sana aku dukung kamu. Sebenarnya aku cuma mau manfaatin kamu buat nahan Ronaldo. Udah jelas posisi kamu di ruang ganti. Kalau bukan karena aku orang yang pindah zaman, mungkin aku bakal percaya omongan ngaco kamu. Bos, sekarang pure yang short sudah tembus 3000. Skill terkunci, umpan panjang presisi. Bisa mengirim umpan akurat ke target tertentu. Kalau lintasan umpan jadi hijau, berarti pasti sukses. Nico, tunggu aku. Tuan Simon. Ronaldo dari Setan Merah. Pernah beberapa kali bikin Los Colchoneros sakit hati.
Menurut Anda bagaimana pandangan terhadap lawan lama ini? Ronaldo. Tak ada yang menyangkal dia pernah jadi pemain hebat. Tapi dia sudah 37 tahun. Sedangkan kami punya lini pertahanan paling kokoh di Eropa. Saya rasa kami tidak perlu repot sama kakek satu ini. Tuan Simon. Maksud Anda Ronaldo sudah habis? Itu yang kamu bilang. Hehe, lapangan bola itu bukan panti jompo. Ronaldo ada cedera lama. Iya. Begitu cuaca dingin, gampang kambuh. Sudah aku hitung. Mau coba metodenya aku. Bro, yakin cara ini bisa? Kok rasanya ini kayak latihan otot inti? Mirip sih, tapi harus sambil atur napas. Percaya saja, cara Ronaldo pasti berguna. Pertandingan dimulai. Babak pertama Liga Champions putaran awal. Setan Merah bertandang melawan Los Colchoneros. Setan Merah mendapat hak tendangan awal. Tapi lini pertahanan Los Colchoneros sangat kokoh. Selama 20 menit penuh. Mereka bahkan tak bisa menciptakan satu tembakan tepat sasaran. Gol masuk. Linky, sekali pressing pertama langsung dapat gol. Ayah sayang kamu. Aku sayang kamu, Linky. Aku mau punya anak sama kamu. Linky, lihat jersiku ini enggak? Dibuat dengan semangat patriotik. Aku mau kamu tanda tangan sendiri di sini. Tahan dia mati-matian. Jangan biarkan dia masuk kotak penalti lagi. Lanjut pertandingan. Los Colchoneros tetap bertahan mati-matian. Babak pertama hampir selesai. Sepertinya Setan Merah sudah tak bisa lagi membangun serangan efektif. Sepertinya mereka bakal menjaga skor ini. Masuk babak kedua. Los Colchoneros menyerang balik. Posisi Sui ini wilayah kendalinya. Ah. Gila, si Setan Merah ini bikin kagum. Gol ini hasil dari blunder Ronaldo. Dia memang sudah tua. Adik sudah mengeluarkan umpan panjang presisi. Satu lawan satu. Setan Merah mendapat peluang emas di depan. Bagus banget, kalau bola ini masuk skor langsung terbalik. Si penumpang gratis. Dia nendang bola sampai melayang dan kehilangan penguasaan. Lagi ngapain sih? Bola ini pun bisa dia tendang terbang. Apaan sih si penumpang gratis? Menurutku dia lebih cocok jadi pemain terbang. Hahaha. Linky, pelatih itu apa sih? Jangan kirim bola lagi. Pakai kemampuan nembakmu buat ngunci kemenangan. Masa depan inti Red Devils ada di tanganmu. Siap, coach. Kamu pemanasan dulu. Nanti kamu masuk menggantikan posisi Kak Ronaldo. Pertandingan sudah jalan sampai menit 78. Di pinggir lapangan, para penyerang Red Devils lagi pemanasan. Di lapangan, kondisi mereka lagi panas banget. Apa mereka mau tarik Kak Ronaldo? Jalannya laga di Liga Champions juga sudah berubah. Ini, kalau buat inti klub, ini jelas bukan kabar bagus. Cepet cetak gol dong. Dasar anak panci. Bos sudah masuk ke area pembangunan Pyongyang. Aktifkan mode dribble presisi jarak jauh, bos. Pemain sayap kiri berhasil merebut bola duluan, situasinya bakal lepas. Kenapa Linky malah nggak nembak? Kalau oper ke Kak Ronaldo, bisa tembus nggak? Kak Ronaldo sedang on fire. Dia nggak akan lolos dari bek kiri itu. Linky ini lagi ngelamun apa sih? Kak Ronaldo, aku percaya sama kamu. Aduh. Ini tembus pakai tusukan pisau. Si tua itu kayaknya minum obat tenaga dewa. Aduh. Hahaha. Siapa?
Kak Ronaldo. Aku cinta kamu, ayah. Hahaha. Aduh, ayah cinta kamu. Telingaku kenapa nih? Bermasalah ya? Kak Ronaldo teriak apa tadi? Itu, ayah cinta kamu. Kak Ronaldo sudah paham. Loh, Kak Ronaldo malah paham bahasa cinta ayah kita. Budaya cinta bapak yang kuning. Gelombang ini bisa dibilang output budaya kita yang super kocak. Bro, pengucapanku standar nggak? Standar banget, bro, standar gila. Lain kali lanjut lagi, Kak Ronaldo. Oke bro. Ilmu itu namanya apa? Barusan ada sesaat. Aku merasa diri sendiri langsung jadi lebih muda. Yang itu salah satu ilmu kuno dari negeri kami. Namanya 99 Istana Yang. Latihannya serius, ya. Aku jamin kamu bisa main sampai usia 42. Hahaha. Pertandingan selesai. Red Devils menang 2-1 atas tim Changdan. Lin Qi menyumbang 1 gol dan 1 assist di laga ini. Yang paling layak dibahas adalah trivela terakhir Kak Ronaldo. Tinggi tembakan mencapai 2,38 meter. Itu menyamai rekor pribadinya waktu itu. Performa Kak Ronaldo mulai balik panas. Tapi Lin Qi justru makin gak bisa dibendung. Siapa yang harus jadi inti Red Devils ke depan? Itu masalah yang harus mereka selesaikan. Kak Ronaldo, saya ada pertanyaan dan ingin mewawancarai Anda. Ada kabar bilang, Lin Qi dan Anda bersaing untuk posisi inti di ruang ganti. Apa pendapat Anda soal itu? Lin Qi bukan lawanku. Dia bagian penting buat kami. Masa depan Lin Qi ada di panggung yang lebih besar. Di Piala Dunia. Maksud Kak Ronaldo Piala Dunia. Tapi Lin Qi kan orang negeri kami. Setahuku, negeri kami sudah 20 tahun gak lihat Piala Dunia lagi. Aku yakin Lin Qi punya bakat besar. Latihannya juga keras banget. Timnas Piala Dunia. 0 gol. Kamu ngapain? Lin Qi. Jangan ikut lomba yang mustahil begini. Laga timnas cuma bakal nambah risiko kamu cedera. Pak, ini perintah pemanggilan dari timnas kami. Klub nggak punya hak buat ikut campur. Lin Qi kalau masuk timnas, kamu juga bakal nggak bisa main. Kalau kamu balik dan sampai cedera, semua kerja sama bisnis bakal tamat. Ketua. Reputasi negara lebih penting daripada Gunung Tai. Kepentingan pribadi ringan sekali, kayak bulu. Ini garis bawah kami sebagai orang Tiongkok. Garis bawah yang bagus. Saya bilang ya, Lin Qi. Kalau kamu balik buat main di timnas, saya bakal bikin kamu bahkan gak bisa nendang bola lagi. Lin Qi kenapa? Kenapa Lin Qi diam saja? Haha, ketua. Hati-hati, bisa kepanasan. Emma dokter. Kenapa kamu ada di sini? Saya butuh penjelasan. Tuan, saya datang buat bantu Lin Qi rilekskan otot dan tendon. Biar dia bisa cepat pulih. Supaya siap tempur di pertandingan berikutnya. Nah, dengan Tuan saja begitu. Meo, padahal kami baru mau mulai. Tuan, lihat ini. Jangan cuma mau menggoda saya. Soal timnas belum sempat saya jelaskan ke kamu. Tuan, soal ini. Sikap saya nggak akan berubah. Emma, menurut kamu gimana? Yang dikatakan ketua memang benar. Kalau kamu balik buat main pertandingan, paling banter cuma bakal nambah ratusan juta fans di gedung ini. Fans itu paling cuma karena kamu nonton beberapa pertandingan setan merah lebih banyak. Selain itu, jujur saja nggak ada gunanya. Betul, lagi pula di Liga Super Asia. Performa pemain lain juga biasa aja. Bahkan kalau main bareng mereka, kamu bakal susah lolos ke Piala Dunia. Yang dikatakan ketua memang benar. Kalau kamu balik dan ingin menang, memang gak gampang. Tapi kalau lihat kondisi saat ini di sepak bola nasional kita, bahkan menang satu pertandingan saja, harusnya juga cukup buat bikin fanbase kamu meledak gila-gilaan. Yang paling penting, begitu kamu cedera di pertandingan timnas, belum lagi rugi klub. Semua usaha kamu selama ini bakal sia-sia. Yang dikatakan ketua memang benar. Karena itu, saya harus ikut mendampingi sebagai dokter tim sepanjang waktu. Untuk memastikan keamanan kamu kapan saja. Ya, harus mendampingi sepanjang waktu. Biar risiko cedera ditekan serendah mungkin. Hahaha, tunggu dulu. Baik, Tuan. Saya langsung pesan tiket pesawat sekarang. Kena juga kamu, dasar cewek licik. Tapi omongannya ada benarnya juga. Ayo, Lin Qi. Semoga kamu bisa pulang dengan sehat. Baik, Ketua. Masih ada beberapa urusan harian klub yang perlu saya serahkan ke kamu dulu. Saya akan datang beberapa hari terlambat. Terima kasih banyak kali ini. Hey bro, Ronaldo, kenapa kamu datang?
buat nganter kamu. Hati-hati di jalan, bro. Sampai ketemu di panggung Piala Dunia. Ya, semangat. Kamu harus hati-hati, Ronnie. Dia mau menjatuhkan kamu. Hahaha, makasih, bro. Tapi kalau mau menjatuhkan saya, dia masih terlalu mentah. Adik sudah tidur ya? Di sini ada apa, Kak? Saya ingat kamu pernah bilang, tugasnya bawa Daxia terobos masuk ke Piala Dunia, kan? Iya, Kak, saya ingatkan lagi. Kalau nggak selesai, saya bakal jadi bahan olok-olok seumur hidup. Bete banget. Saya tanya kamu, suruh saya bawa Daxia masuk ke Piala Dunia. Emang harus begini? Secara teori, sebelum kakak pensiun pun bisa saja diselesaikan. Kalaupun nggak selesai, paling nggak, kamu main sampai umur 60 baru pensiun. Saat itu trik ini juga udah nggak kepakai lagi. Mau umur berapapun juga nggak masalah. Trik ini, umur 80 juga masih kepake. Pokoknya, serahin aja ke kakakmu yang lagi gacor ini. Ada adik kecil yang jagain aku. Biar kakak bikin kamu jadi cowok paling sangar di lapangan. Cukup hasil imbang, sudah bisa muncul. Strategi dibuang. Lihat masa depan. Waktu buat timnas sudah nggak banyak lagi. Persetan sama tiket uang muka. Muka ini udah nggak mau lagi. Tiap kali selalu bilang nanti saja. Nanti beneran bisa nggak sih? Selamat datang kembali ke tanah air. Bintang besar Liga Inggris. Ayo bawa kami tembus Piala Dunia sekali lagi, Linky. Hahaha, Papa Linky, kami cinta kamu. Oke deh, kali ini aja. Aku mau bikin timnas tampil. Gedung Zhonghe ada di depan. Pergi dulu ke asrama buat lapor. Oke, terima kasih. Semoga berkat restu langit. Lindungi timnas kita di kantor pusat ini, semoga kali ini lancar jaya. Usahakan seri lawan tim kacang polong. Ini bola atas. Ini bola atas, cepat, satu orang satu penjagaan. Ini sepatu emas pasti yang dulu aku minta dari Master Zhang. Pakai barang dekat badan pas tanding itu memang berguna. Waduh. Kalau begitu, bro, yang ini buat kamu. Aku nggak mau. Kamu jangan gitu, ini harta karun, loh. Kamu Linky. Linky siapa? Rambut si setan merah itu beneran miliknya. 3 laga, 4 gol, 1 assist. Sudah nyamain rekor gol Liga Inggris musim panas kita. Linky. Sebelum laga besar, kalian malah sibuk sama hal beginian. Kita cuma pengen kasih rasa tenang di hati. Iya, Linky, biasanya kami juga nggak ngurus beginian. Awalnya kita juga mau adu taktik aja. Kan, guys? Iya, kita lagi bersih-bersih lapangan nih. Mental kayak gini bukan sehari 2 hari ada. Kalau mau menegur, ya memang susah cari cara. Aku bilang kalau ada cara begini kenapa kalian gak ajak aku? Astaga. Betisnya si bocah dari tim kacang polong itu. Ngapain pamer nama? Anak muda gampang percaya yang ini. Bikin dia bengong sebentar. Yang nusuk itu betis si kapten tim kacang polong. Bikin dia berdiri kaku di tempat. Ini kayaknya Linky ya. Katanya di setan merah dia main bola. Beberapa hari ini baru balik, bener dia nggak? Aku pernah lihat rekamannya. Tembakannya gila banget. Bikin dia bengong sebentar. Yang nusuk itu perut si bek sayap unggulan tim kacang polong. Bikin dia sakit perut pas sebelum tanding. Tadi kena tendang sampai ngelindur lalu ngompol. Cuma kedipan mata, habis sudah. Balik-balik langsung bawa orang dari staf pelatih dan tim. Seheboh itu. Kalau lagi tanding harus gimana? Nanti yang kena tusuk itu lengan si jenderal lapangan tim Thailand. Biar lengan panjangnya kebuka, kita bikin dia ciut dan masukin gol. Pelatih Lee, sini dulu. Pelatih Lee, ini jimat kemenanganmu ya? Kenapa malah begini?
Bos, jumlah pure yang lagi ditanam sekarang berapa? Nilai pure yang sekarang 4.800. Sudah naik ke 5.500. Udah 5.500 poin juga. Kok skill baru belum kebuka juga? Bos, skill baru dribble naga meliuk. Harus nunggu sampai 8.000 poin. Dan dibuka bareng umpan manja akurat. Sebelum umpan manja akurat bukankah ada dribble presisi jarak jauh? Terus ini apaan? Umpan manja akurat beda. Bisa sementara ningkatin kontrol bola. Kemampuan shooting dan dribble tim ini. Tapi konsumsi energinya juga lebih besar. Waktu itu saat di Red Devils. Kamu semua memang kelas dunia. Sekarang sudah balik ke tim nasional. Memang harus mikir buat naikin kemampuan tim. Cuma modal begini gak bakal bisa ngalahin tim kentang. Dek, bantu aku latihan ekstra. Aku harus naikin tembakan murni yang sampai 8.000 sebelum pertandingan. Aduh. 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 Ada apa sih? Ada hantu ya? Jangan bilang benar-benar bos HTM besar itu datang. Dari tadi gue bilang jangan nekat cari mati. Soalnya dia itu dewa iblis. Aduh. Aduh. Hati-hati ya, Kak Di, begadang lagi. Sebegitu capeknya. Bukan begadang, emang sama sekali gak bisa tidur. Kaki, tim kita lagi diganggu hantu nih. Gangguan hantu tiap tengah malam. Dari asrama tuh kedengeran suara aneh terus. Kayaknya sih datangnya dari ruang game. Kaki, malam ini jangan datang ya. Oh ya, Kaki, kamu datang jam berapa tadi? Aku baru datang setengah jam lebih awal dari kamu. Dek, sekarang nilai pure yang kamu berapa? 7.800. Sudah online 7.800. Bos, istirahat dulu deh. Masih harus latihan lagi. Gas terus. Stop, stop, stop. Bos, yang 200 ini aku kasih buat kamu. Kamu jangan latihan lagi. Hahaha beres. Kalau gini, tim kentang aman, gue coba dulu. Bos, kamu belum tidur 3 hari. Kalau gak istirahat juga, bisa tumbang. Gak apa-apa, gue ngerasa badan lagi on fire. Masih bisa gas 3 hari. Kamu udah bangun. Hai Ma, kok kamu ada di sini? Buat nemenin kamu kok. Kamu ini, latihan sampai mau mati, tahu gak? Aku tidur berapa lama? 27 jam. Staf Basecamp menemukan kamu pingsan di lapangan latihan. Untung aku datang tepat waktu. Gimana sih? Baru beberapa hari gak ketemu udah bikin diri sendiri kayak gini. Bikin orang khawatir banget, apalagi nanti malam udah ada pertandingan. Pertandingan malam ini. Tunggu, aku antar kamu. Gak usah nunggu, mulai aja. Kaki. Maaf ya semuanya, tadi kalian jadi kehalang di jalan. Masuk tim dulu, lain kali kalau telat lagi jangan datang. Sekarang saya umumkan daftar starter buat lawan tim kentang. Kipernya Yan Shuai. Oi, Zhang Peng. Kaki, kamu starter dari Red Devils, sudah pasti dipilih. Gas, hajar habis-habisan tim kentang, Kapten Wu. Lini depan Wu Lei. Zhang Lanning dan juga Liu Bin. Gila sih, mantap banget. Kenapa gak dipanggil namanya? Kamu ngelantur ya? Kamu tahu kan aku mau kasih tekanan ke Linky. Tapi laga ini kalah. Kita pada dasarnya udah gak punya harapan. Sudah? Kalau begitu silakan siap-siap. 3. Lainnya. Peiki, ada apa? Kamu tahu. Kenapa tidak? Pilih aku saja, kondisiku gak ada masalah. Kalau starter, kamu mau aku kemana? Duduk di bangku cadangan sambil ngamatin. Belajar dari pemain lama. Perubahan besar yang terjadi. Kak San, malam ini lawan tim besar negara X, menurut kamu kira-kira mainnya? 9 lawan 1 ya? Kita 9 mereka 1.
Katanya tim Daxia kedatangan Lin Qi. Di Liga Inggris, apa pendapat Kak San tentang dia? Lin Qi baru main beberapa laga doang. Di Liga Inggris gue lagi mantau kamu. Anak muda yang lagi gacor ini, semuanya beda kelas. Katanya datanya dia lumayan juga. 3 laga, sudah cetak 4 gol. Itu karena dia belum ketemu aku. Malam ini, biar dia lihat gimana gue ngegolin lewat celah pertahanan timnas. Jaga garis, tutup data. Hahaha. Hey. Kita ketemu di lapangan. Zhao Taiguo, semangat. Lihat baik-baik ya, anak timnas. Lihat gimana gue bikin kalian semua babak belur. Hancur lebur, bro. Selamat malam, para penonton. Sekarang yang Anda saksikan adalah kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim tamu melawan tim tuan rumah negara Bubai. Pertandingan sudah dimulai. Tim Bubai lebih dulu mencetak gol. Di laga ini, tim utama kami memakai formasi 4-2-3-1. Kak Lele dan Liu Bin dipasang sebagai duo serang, membentuk kombinasi penyerang. Yang patut disorot adalah Lin Qi, starter setan merah yang paling disorot. Duduk di bangku cadangan. Sepertinya dia masih belum mendapat kepercayaan dari pelatih Li. Ini benar-benar di luar dugaan. Sihirlah, kena bantai. Wasit tidak memberi isyarat apa-apa. Aksi ini cukup tersembunyi. Aksinya agak curang. Tapi wasit mungkin merasa itu masih dalam batas tabrakan saat duel udara. Sepertinya timnas kita hari ini harus cepat adaptasi dengan tempo ini. Tempo. Sepatu Spike itu terseret. Wasit menilai tim Bubai melakukan pelanggaran. Tapi tetap saja tidak ada kartu. Tim Bubai jelas ingin pakai intensitas untuk menguras stamina kita. Kelihatan pemain kita sudah sangat lelah. Apa mereka bisa bertahan sampai babak kedua? Babak pertama berakhir. Di babak pertama, pertahanan kita sudah lumayan. Terus pertahankan. Babak kedua kita rapatkan lagi formasi. Fokus tahan sampai tengah lapangan. 1 poin saja sudah sukses. Pelatih Li memberi suntikan semangat besar pada tim Bubai. Staminanya terlalu gila. Wasit juga jelas berat sebelah. Bertahan mati-matian pun tetap tidak bakal kuat, harus main keluar. Diam Lin Qi, duduk dulu. Serangan balik dari pertahanan itu taktik kita. Tunaikan dulu tugasmu sebagai pengganti. Formasi babak kedua tidak berubah. Terus kasih tekanan, dasar anjing. Para penonton sekalian. Babak kedua dimulai. Formasi kedua tim tidak ada perubahan. Kenapa Lin Qi belum masuk juga? Apa yang sedang dipikirkan pelatih Li? Apa dia mau bertahan total sepanjang laga? Kenapa aku merasa tim Bubai sebentar lagi bakal cetak gol? Bola jelek itu dipotong. San Xingtong berhasil menyambut bola. Menghadapi bek tengah Zhang Peng. Duel 1 lawan 1. Orang ini namanya bertahan. Sudah nembak ke gawang, tapi bolanya biasa saja. Seharusnya bisa diamankan oleh Rock. Tidak, ini posisi si kaki kapal itu. Wasit mengesahkan gol. Tiongkok unggul duluan. Wasit, saya protes. Wasit memberi kartu kuning kepada Liu Bin. Jujur saja, keputusan wasit ini cukup kontroversial. Ada aksi pelanggaran tim Bubai lebih dulu sebelum gol. Tapi kalau langsung cari wasit untuk berdebat, rasanya agak kurang bijak. Di mana Lin Qi? Kamu tahu ini aku yang bakal diturunin buat main. Tukar Liu Bin keluar. Lin Qi masuk, pelatih bikin penyesuaian pergantian pemain. Ganti Liu Bin yang tadi pegang kartu. Lin Qi masuk. Lin Qi, si talenta dari setan merah ini, bisa bantu berhasil samakan skor.
Jangan lari sembarangan, jaga posisimu baik-baik. Jangan kira karena pernah main di Setan Merah. Pas ke tim nasional terus langsung jadi tuan rumah. Kak si gila itu kerja sama aku, ya. Kalau begitu, lihat saja aku ngomong pakai performa. Lin Qi sudah main 10 menit tapi belum pernah kena bola. Jangan bilang rekan timnya nggak mau oper ke dia. Tim tuan rumah masih tenggelam dalam gaya main lama. Lin Qi harus cepat beradaptasi. Ini langsung ngaruh ke kesempatan mainnya nanti. Sampai bola pun nggak bisa dia dapat. Lin Qi ini batu ya. Kalau nggak, kenapa dia nggak tahu harus rebut bola sendiri? Hahaha. Salah waktu. San Xinghan ada di sana. Babak kedua sudah dapat bola. Datang lagi. Kalau bola ini direbut, itu sama saja gol dicuri. Sistem, aktifkan mode dribble naga meliuk. Dribble naga meliuk tahap pertama, aktifkan tembakan murniang. Efek konsumsi meningkat. Lalu masuk sambil menabrak. Aksi yang gak masuk akal. Gas, anak-anak. Ayah sayang kalian. Keren banget. Tembakan langsung Lin Qi khas orang Tiongkok. Itu sepenuhnya bukti kemampuan individu. Begitu kita lihat Lin Qi cetak gol, kita nggak langsung merayakan. Malahan nyari pemain dari negara asinan itu, Huang Xiha. Bagus, Lin Qi, habisi aja para pemain asinan sialan itu. Aku kira mereka. Sehebat apa sih jagoan dari negara asinan itu? Gak nyangka di depan yang mulia kita masih harus berlutut. Lanjut pertandingan. Negara asinan menguasai bola. Huang Xiba membawa bola maju. Bola ini kayak pura-pura jatuh, ya. Wasit memberi penalti untuk pelanggaran di kotak terlarang. Wasit tetap ngotot kasih penalti. Satu keputusan yang cukup buat mengubah jalannya pertandingan. Lewat slow motion kelihatan pura-pura jatuh. Gak bisa apa-apa, bro. Wasit sudah ambil keputusan. Pertandingan masih ada waktu. Sekarang, pemain tim negara asinan harus bisa ngontrol emosi mereka sendiri. Wasit bodoh. Sudah terima duit ya? Negara asinan memang bergantung sama wasit. Piala Dunia 20 tahun lalu juga begini. Lihat saja kalian. Orang Tiongkok yang sok cantik dan sok pintar. Kira kalian bisa ngalahin kami cuma ngandelin Lin Qi. Waktu jagoan kita San Qiwang main di Liga Inggris. Lin Qi masih belum lepas susu, ya? Gak masalah, Bang. Bola ini bakal aku rebut balik buat Anda. Makasih, bro. Tembakanmu itu memang keren. Tapi mereka sudah nge sama kamu. Mau ngulang lagi nggak semudah itu? Gak apa-apa, lihat saja punyaku. Kak Zhang, lihat ke sini. Nak, terakhir kali aku kurang waspada. Kali ini jangan harap bisa lewat lagi. Iya kan? Banyak omong. Si bocah negara asinan ini mau main trikotor ya. Hentikan aku kalau bisa. Kamu kena jebakan. Ayah sayang kalian. Sudah masuk 2 kali ke gawang Lin Qi. Tim nasional kita kembali menyamakan skor. Anak muda ini sedang memikul serangan tim nasional Tiongkok. Hahaha. Hahaha, Lin Qi bikin para fans di stadion meledak. Tenang, gaya mainnya brutal banget. Tapi ada juga sisi bocahnya. Yang kurang dari timnas KKU memang tipe darah panas begini. Fans bola negeri mie ajaib tadi ributnya parah banget. Sekarang giliran mereka yang rasain susahnya. Nih, bikin kita semua bungkam. Hukum kalian seumur hidup jangan makan tim kita lagi. Baik kita sampah, ya. Bisa dilewatin bocah rambut pirang itu 2 kali. Aku mau kirim dia ikut wajib militer. Anak itu kontrol bolanya terlalu gila. Kalau cuma pakai mark man to man, nggak mempan. Kalian pergi jaga ketat pemain lain. Standar wasitnya kalian juga sudah lihat sendiri. Kalau bisa dibantai, ya bantai. Jangan kasih bocah itu pegang bola. Gerakan semacam itu terlalu berbahaya. Satu tendangan ini harusnya kartu kuning. Loh, kok cuma dikasih tendangan bebas?
Hukuman hari ini aneh banget. 实在有些奇怪。 Sikut ke tanah. Wasit sampai melanggar aturan permainan yang harusnya adil. Zhang Lanning sampai disikut sampai berdarah. Bola ini gak dikasih kartu, ya? Gak tahu malu? Fans bola negeri mie ajaib, kalah main yang ngandelin wasit. Satu tendangan ini bakal ngirim kalian pulang kampung. Apa sih naga itu yang nangkis tembakan? Adik pakai umpan siasat maling. Pakai target Wulei. Umpan siasat pencuri musuh sudah aktif. Aduh, istri, kasih aku telur goreng aja. Bola masuk jadi assist yang lahir dari intuisi. Wulei 1 lawan 1 bobol gawang. Gol penentu di menit 89, timnas membalikan skor. Gila, puas banget, gol ini kayak kebuka mata batin. Golnya dianulir. Ini apaan sih? Wasit nyatakan pemain bola negeri mie ajaib lebih dulu melakukan pelanggaran. Gol tidak sah. Putusan apa ini? Nyerang dengan kuat, kenapa gol aku dianulir? Kalau mau kasih kartu, kenapa tadi sebelum gol malah nggak ditiup? Wasit hitam ini. Lanjutkan. Wasit kasih kartu kuning ke Wulei dan Li Cui. Gol dianulir, protes malah kena kartu. Dia benar-benar main sesuai kemauannya sendiri. Terbang. KU, jangan ngomong lagi. Gak ada gunanya, jelas-jelas itu gol aku. Dia gak ada hubungannya, KU. Nanti kalau kamu lari ke sana lagi, di posisi yang sama, aku bakal ngirim bola itu lagi ke kamu. Serius, bro? Dengar baik-baik. Aku, Wulei, belum pernah masuk ke kantong bola negeri mie ajaib. Hahaha. Kakak hebat, umpan mistis. Belum ketemu jalur umpan yang bagus. Mau aku oper balik? Gak apa-apa, aku sudah nemu. Linky gila ya. Karena sudah langsung menantang wasit. Kalau mau bilang ke wasit, juga nggak boleh sembarangan. Kalau ini sampai kena hukuman, kita negara besar akan benar-benar kehilangan harapan. Kesempatan. Kamu hahaha. Linky keren banget. Hahaha, mukanya wasit benar-benar ditampar keras. Iya, tamparan dalam arti harfiah. Terlalu lega. HMPH. Gol ini ada. Negara besar berhasil comeback. Mama, kamu lihat nggak? Aku cetak gol lagi. Pertandingan lawan negara meriam. Masih mau ditampar wajahnya lagi. Pertandingan berakhir 3-2. Dalam waktu 4 tahun, negara besar kembali menaklukkan negeri mie ajaib. Bagus banget, Linky. Bagus banget, Wulei. Bagus banget, negeri besar kita. Apa?
Ah, sih. Kena jebak sendiri nih. Pelatih Lee. Lin Qi sebagai pahlawan terbesar di laga ini. Menyumbang 2 gol dan 1 assist yang langsung bikin peluang emas. Anda memilih dia sebagai pemain pengganti, itu karena taktik, kan? Tentu saja, Lin Qi itu senjata rahasia kami buat nendang lawan. Aku sudah memikirkannya jauh sebelum laga. Biar stamina para pemain terkuras dulu oleh tim dari negara kentang goreng. Supaya Lin Qi punya ruang buat unjuk gigi. Hahaha, Lin Qi. Lihat reaksi kamu. Sepertinya jawaban untuk pelatih Lee agak di luar dugaan. Pas banget kebalikannya. Semua ini sudah aku dan pelatih Lee diskusikan baik-baik dari awal. Aku cuma senang karena bisa ngalahin negara kentang goreng. Hehe. Benar. Kong Han harusnya masuk halaman depan sekarang. Hahaha. Katanya sejarah yang bagus memang dibuat untuk ditulis ulang. Kekuatan bela diri sepak bola Daxia. Bikin tim negara kentang goreng babak belur. Ling Huang memang jenderal anti dingin, bro. Lin Qi, ada yang memotret kamu sebelum laga. Turun dari mobil seorang wanita asing. Boleh tahu kalian itu hubungannya apa? Apa ini alasan sebenarnya kamu gagal jadi starter? Dia emang nggak ada apa-apanya. Cuma sopir Didi biasa. Sopir Didi. Lin Qi, kamu tuh pinter ngarangnya. Aku salah, aku salah. Aku takut media asal nulis. Ini kan buat melindungi kamu. Hehe. Jangan dulu, urusan ini belum selesai. Aku catat dulu ya. Oh ya, aku harus balik ke klub beberapa hari. Kamu urus baik-baik dirimu sendiri, juga adik kecilmu. Kamu pergi, siapa yang bakal ngurus dia? Hehe. Atau mau sopirnya yang nyetir dan ngajak dia muter-muter sebentar? Mau tampil keren. Sebelum aku balik, kalau kamu berani cari sopir lain. Nggak berani, nggak berani. Adik kecil, kamu mau diperlakukan nggak adil ya? Hahaha. Kalian hahaha ada urusan apa? Hahaha. Lin Qi, umpan kaki kamu kemarin itu kok bisa segitu ya? Aku belum sempat sentuh bola aja udah tahu itu umpan kelas atas. Iya, Lin Qi. Terus tendangan kamu pas lawan dan Jinzi itu keren banget. Bisa ajarin kami nggak? Kalian cari aku cuma buat nanya ini. Kalau nggak, kalian kira buat apa? Aduh, Lin Qi. Kamu kok bisa nyimpen si cucumber sebanyak itu? Ada triknya? Ya. Triknya ini gede banget. Pertama, soal si cucumber. Itu punya efek besar. Lin Qi, biasanya kamu latihan benda ini sampai segitunya. Ini namanya jurus Dewa 99. Kak Sang, kamu latihan bareng aku sebulan. Aku jamin kamu bakal jadi mesin tempur yang benar-benar nyata. Tunggu dulu. Panggil kamu kok nggak dengar. Kalian mulai dari ini dulu. Biar aku yang turun tangan. Haha. Timnas ini lagi latihan tackling, ya? Hahaha. Lihat wajah mereka merah kayak guanyin di kuil. Hahaha. Google jangan pecah. Nikmati baik-baik aura itu. Aku kesal. Wah, kakekmu lol. Apa-apaan sih mainan aneh ini? Pulau Leci. Kamu suruh aku datang ada apa? Lin Qi ya. Kulihat Zhang Lanning dan yang lain setelah latihan sama kamu. Statistiknya naik terus, bro. Kamu pakai jurus dewa apa? Bisa nggak tim ini dipromosin semua? Sebenarnya, cukup rajin latihan crossing dan bola mati aja. Bola mati. Waktu aku masih muda juga latihan, tapi kenapa nggak bisa lebih jago nyetak gol? Ada rahasianya ya? Nggak ada. 10 langkah aja cukup. Misalnya lebih banyak makan ginseng laut. Ginseng laut. Mainan ini bukan bikin perkasa ya? Aduh. Hahaha, ternyata ada efek lain juga. Hoki lagi gacor. Berarti langsung hoki lagi dong.
Terdeteksi kakak besar memenuhi syarat tersembunyi. Persetujuan pelatih kepala, menang atas tim Vietnam. Dan nilai pertandingan individu lebih dari atau sama dengan 9. Akan mendapat hadiah tersembunyi. Di kehidupan sebelumnya kalian mengusir aku. Di kehidupan ini aku yang akan mengantar kalian pulang. Kapten Wu. Malam ini lawan tim Vietnam, gimana kondisi tim sekarang? Yakin bisa menang. Akhir-akhir ini kami rajin makan ginseng laut tiap hari. Pemulihan stamina juga pas banget. Kondisi fisik dan performa juga udah lumayan stabil. Untuk pertandingan ini, kami semua sangat percaya diri. Tahan terus makan ginseng laut. Kalau makan ginseng laut harus konsisten. Fokus di bagian yang penting. Aku juga pengen konsisten makan ginseng laut. Ginseng laut bilang kalian makan terlalu menderita. Teman penonton sekalian, kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan tim tuan rumah melawan Vietnam dimulai. Lin Qi bawa bola dan menerobos masuk. Berhasil melewati 2 pemain bertahan berturut-turut dan menembak ke gawang. Bola masuk, tim tuan rumah unggul 2-0. Tim Vietnam menerobos area penalti. Kiper melakukan penyelamatan yang keren banget. Aduh, gol. Dua banding 1, tim Vietnam memperkecil ketertinggalan jadi 1 gol. Tim Sia memperoleh tendangan bebas. Dilakukan oleh Lin Qi. Lin Qi mengatur napas. Lihat tendangan bebas ini. Tendang pakai kaki kanan. Gol. Vietnam 1-3 tim tuan rumah, gaya bermain Pantera. Laga ini udah nggak ada suspense lagi ya. WKWKWK, Lin Qi bikin selebrasi ala Ronaldo. Masuknya bola itu bagaikan burung yang terbang kaget. Seolah naga sedang menari, gaya raja bola Lin Qi terlalu keren. Sang raja jiwa turun ke lapangan. Sendirian menumbangkan Vietnam. Ayah sayang kamu, adik kecil, jangan asal ngaku saudara. Aku cuma adikmu. Sepertinya Lin Qi balik ke tim nasional lah baru cukup. Mau makan sebanyak apapun, makan aja. Hahaha. Nilai pertandingan kakak besar 9,9. Tugas terbatas selesai. Aktifkan hadiah tersembunyi, bonus bocah imut nan keren. Saat batas atas cahaya murni naik sampai 10.000 poin. Kamu bisa membuka skill raungan murni yang hari pertama tahun baru, menang 3-1 atas Vietnam. Anak-anak Lin ini beneran gila. Sekarang muka mereka semua pasti mau balik lagi, udah nyaris nangis. Jenderal Venda Lin Qi memang pemimpin generasi baru. Ginseng laut ini gak habis dimakan sia-sia. Kaisar Roh turun bertanding. Rumput kecil tak tumbuh jika semua terlalu cepat semangat, tapi kalian jangan terlalu tinggi dulu. Semangatnya terlalu dini. Laga kandang berikutnya lawan Sakura Lane baru benar-benar ujian berat. Laga kali ini terutama bergantung pada kemampuan pribadi Lin Qi. Kekompakan tim kita masih harus ditingkatkan. Kalau tim kita mau tampil, minimal harus bisa tahan imbang. Kita biar datang lagi 1 jurus topi aja. Tim Jepang itu dipaksa habis-habisan. Apa pemain lain masih bisa ikut ngangkat tempo? Tidak bisa cuma ngandelin jiwa semangat doang. Yang lain ini sampai makan suplemen laut. Yaitu cuma ibarat babi makan buah ginseng. Ngomongnya terlalu muluk. Aku suruh Wulei dan yang lain ikut latihan tembakan murni yang 99. Sekalian biar mereka banyak makan suplemen laut. Tapi sepertinya hasilnya juga belum terlalu kelihatan. Kenapa begitu? Apa suplemen laut itu susah dicerna dan tubuh tidak mau menerima? Bos, aku ini sudah bikin sistem meledak tenaga. Suplemen laut yang kamu makan itu sudah lewat proses yang aku ubah dan serap. Mereka makan paling banyak cuma nambah protein berkualitas. Mana bisa sama? Jadi kita ini resep rahasia eksklusif. Tidak bisa dipromosikan besar-besaran. Kecuali kamu mengusir saya keluar. Pergi, bisa tidak kamu doakan aku sedikit yang baik? Kelihatannya buat tim Jepang bereaksi ya tetap harus mengandalkan aku sendiri. Tapi dengan kekuatan tim Jepang. Cuma mengandalkan saya, Kak, itu sudah pintar banget. Kamu kan baru saja buka kunci raungan murni yang di momen penting, teriak sekali biar tim dapat suntikan semangat. Siapa tahu ada efek ajaib. Tapi tetap harus latihan sampai 10.000 poin dulu baru bisa dipakai. Tembakan murni yang ini makin ke belakang makin susah dilatih. Emma juga sudah pulang. Kalau tidak ada dia, aku masih bisa ngebut sedikit. Daripada aku keburu pusing sendiri. Tuan Lin Qi, maaf ganggu. Tuan Lin Qi, halo, kamu siapa? Halo Tuan Lin Qi.
Saya reporter dari majalah sepak bola Jepang. Yumiko dari kepolisian. Saya terus mengikuti performa Anda di kualifikasi Piala Dunia. Boleh saya minta sedikit waktu Anda untuk wawancara singkat? Wawancara singkat. Ki bro. Bos besar sudah tunggu kamu buat ngasih arahan latihan khusus ya. Aku langsung datang. Maaf ya, Nona Meizi. Aku harus pergi latihan dulu. Tentu, latihan yang penting. Kalau begitu, nanti malam kita janjian lagi. Kalau enak, tambah 1 botol minuman hijau. Nanti kita gampang hubungi lagi. Tuan Linki, sekali wawancara kira-kira butuh berapa biaya? Gak usah bayar, traktir aku makan saja cukup. Yang kamu kasih ke aku itu kode pembayarannya? Maaf ya Tuan Linki. Aku salah kirim pengajuan tadi, malam kita ketemu. Tuan Linki. Kak Ki sudah belum? Sudah-sudah, jangan buru-buru. Kak Ki, siapa dia? Ipar kedua. HM. Tunggu-tunggu. Aku salah? Kak Ki. Hahaha, ngapain aku ketawa? Latihan serius. Aku malah mau lihat latihan khusus macam apa. Tuan Linki. Ini nih. Yang ini, daging sapi, daging babi, hotpot, telur, tinggi protein. Bagus untuk pemulihan fisik. Kalau ada Nona Meizi, kamu juga boleh coba. Tidak perlu. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku makan daging sapi dan sayur biasa saja sudah cukup. Oh ya, sayang sekali. Ini suplemen besar buat Tuan Linki. Maaf aku ngomong terus terang. Hari ini aku lihat latihan kalian di pinggir lapangan. Cara latihan kalian dan pilihan makan sekarang. Sepertinya kurang cocok dengan ilmu olahraga modern. Ini memang cara latihan khas kami di sini. Benarkah? Tapi ibuku juga orang Pulau Harta Karunsia. Setahuku, latihan model begini di Jepang juga jarang kelihatan. Dan selain Anda, saat latihan, pemain lain selalu kelihatan kesakitan. Anda benar-benar menikmati latihan ini. Bahkan, kenapa mereka rela bertahan walau sesakit itu? Nona Yumiko, Anda wartawan Sakura. Dan juga setengah orang Jepang. Seharusnya Anda paham kami di Jepang. Situasi sepak bola nasional kami selama 20 tahun terakhir. Saya dulu cuma fans bola biasa. Waktu itu saya sampai muak karena tak bisa turun ke lapangan membela negara. Setiap suapan yang saya makan, tiap hal aneh yang kalian lihat. Setiap latihan khusus yang saya lakukan. Semua demi bikin saya lebih kuat. Supaya tim kami bisa melangkah lebih jauh di jalan menuju Piala Dunia. Bahkan setengah langkah pun tak apa. Kamu tanya apakah saya menikmatinya? Berjuang demi negara adalah keinginan seumur hidup saya. Dan rekan-rekan tim nasional saya. Mereka juga punya keyakinan yang sama. Maaf, saya harus angkat telepon. Mosimo ada preman. Kementerian Olahraga menemukan bahwa semua data Linki baru berubah drastis dalam 3 bulan terakhir. Tuan Shanben, saya butuh Anda mengumpulkan sampel biologisnya untuk diteliti. Tuan Shanben, saya ingin. Tidak masalah, berapapun harganya akan saya bayar. Ingat, didikan kekaisaran membentukmu untuk hari ini. Tuan Linki, boleh antar saya pulang. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Tuan Linki, jangan sungkan. Panggil saya Linki saja mulai sekarang. Oke, siap. Di kamar hotel saya, ada kucing yang bisa bicara bahasa Jepang. Mau ikut lihat? Kucing Nona Yumiko itu ya? Tunggu saya sebentar. Saya ke toilet dulu. Adik. Sekarang boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Setelah pertandingan, aku masih perlu 24 jam buat pulih. Gaya 5 menit panas tadi, terus gimana? Bisa nggak kasih satu lagi? Mana ada bos banyak-banyak ngasih izin kayak gitu? Terus harus gimana? Kalau senjatanya sudah naik panggung, masa mau ditahan balik? Bisa juga dipaksa nyala. Tapi ada peluang 20% bikin cedera permanen. 1% pun nggak boleh. Kalau ada pesona, jangan kelamaan. Saya harus balik. Hei. Saya sangat mengagumi kamu dari Nona Meizi. Tapi sebagai pria berkualitas dari negeri kami. Memainkan omongan receh dari Sakura. Itu sama sekali bukan gaya saya.
Kalau mau cari saya buat ngobrol, kapanpun saya siap. Tunggu sampai kondisi saya penuh. Baru saya tunjukkan aura pria raksasa yang sebenarnya. Linky ini memang agak beda, ya. Bos, ganti yang lebih ringan dong. Pinggangku sudah nggak kuat. Saya hantam kamu ya. Pas sistem harusnya bantu, malah nggak bantu. Kayaknya saya kurang latihan. Kak, itu keterlaluan. Baru 2 kaki ditendang, sekarang mau nendang kaki ketiga juga. Siapa yang kuat tahan? Hah? Ini. Selamat datang kembali di sudut sepak bola. Sorotan hari ini jelas adalah laga kandang Sakura melawan Negeri Bawah di babak penentuan. Kami secara khusus mengundang wartawan sepak bola yang baru pulang dari garis depan di Negeri Bawah. Wartawan mingguan sepak bola. Nona Yumiko, polisi, dan kepala olahraga tim nasional kita, Tuan Shanben. Selamat datang. Dari Nona Yumiko. Ku dengar Anda baru saja mewawancarai inti lini serang tim nasional. Bagaimana kesan Anda tentang dia? Linky, orang yang sangat spesial. Orang yang spesial. Tolong jelaskan lebih detail, Nona Yumiko. Linky adalah pemain yang luar biasa spesial. Hasratnya untuk menang. Dan rasa hormatnya terhadap kehormatan pribadi. Serta sikapnya yang sangat erat dengan kehormatan negara. Membekas dalam diingatan saya. Saya yakin, di bawah pimpinannya, tim nasional sepak bola akan menunjukkan kekuatan yang bikin orang kaget. Heh, ternyata Nona Yumiko masih wartawan muda. Gampang banget kena ilusi dari permukaan. Linky cuma cetak beberapa gol ke gawang tim lemah. Gak ada istimewanya. Benar begitu, Tuan Shanben. The Blues dan The Gunners juga tim lemah. Ya, itu cuma karena rekan setimnya yang kasih umpan terus. Pemain kami yang main di Eropa jauh lebih jago darinya. Soal apa itu kehormatan pribadi dan kehormatan negara? Itu cuma omong kosong. Menurut saya, ada atau tidaknya bendera merah putih di depan kekuatan besar kita, tim nasional, tetap nggak bakal tahan satu gebrakan pun. Omongan Tuan Shanben ada benarnya juga. Soalnya terakhir kali tim nasional kita menang lawan kami sudah lebih dari 20 tahun lalu. Hahaha, Tuan Shanben. Maaf saya terus terang saja. Anda terlalu meremehkan bendera merah putih. Dan juga meremehkan sepak bola tim nasional. Mereka sangat mungkin di lapangan bikin negara Sakura kerepotan di luar dugaan. Apa katamu? Kamu meragukan kekuatan sepak bola Kekaisaran Sakura Raya. Para pemain kami masing-masing adalah bakat langit yang luar biasa. Linky dibanding apa? Langit pun tak sanggup, Tuan Shanben. Anda kebanyakan nonton anime sampai otakmu dicuci. Ya, kekuatan Linky bukan ilmu gaib. Dia lebih paham kondisi fisik orang timur daripada kalian. Para penonton sekalian, kami akan putar iklan sebentar. Sebentar lagi kembali. Kami akan putar iklan sebentar. Sebentar lagi kembali. Yumiko, kamu berani juga. Kamu lihat itu. Iya, kelihatan. Mereka nanti nggak akan bikin susah kamu, kan? Tuan Shanben. Pengaruh Linky di dunia sepak bola Sakura sangat besar. Majalah sepak bola yang saya tangani juga dikendalikan olehnya. Mereka bahkan sudah mempertimbangkan mengatur ulang posisi saya. Oh iya. Kalau tidak salah, ibumu orang Sia. Ya, ibuku berasal dari Pulau Harta. Bahasa Sia saya juga belajar darinya. Kalau begitu, pernah terpikir pulang dan berkembang di negeri Sia? Aku belum terlalu yakin. Karir dan jaringan pertemananku semuanya ada di negara Sakura. Gak ada hubungannya, anakku. Negeri Sia itu rumahmu juga. Kapan saja kamu bisa pulang. Tuan Shanben, Linky dari negara Sia Raya belakangan ini lagi gacor banget. Menurut Anda bagaimana? Penampilan Linsang di Hongmo memang layak diperhatikan. Kami sudah meneliti datanya. Akan menaruh staf khusus untuk mengawasi secara fokus. Tapi sepak bola pada akhirnya tetap olahraga 11 orang. Tentara lama ada di Malo. Tentara busuk ada di tim burung laut. Tentara Nanye ada di setan merah. Tentara Fuan ada di The Gunners. Tentara Kiantian ada di tim gunung hijau. Mereka semua sudah membuktikan diri di panggung terbesar Eropa. Aku percaya kekuatan tim jauh lebih besar daripada individu. Tuan Sembamoto. Maksud Anda Linky cuma serigala sendirian. Sama sekali tidak cocok dengan kita. Kan? Skuad wisata negeri bunga. Kalau dibandingkan, ya jelas beda level. Kamu bisa ngerti begini. Lagi pula kita besar negeri bunga. Bahkan sengaja menyiapkan hadiah besar buat tim nasional. Negeri bunga sialan. Terlalu kelewatan, bikin emosi. Kamu. Lepasin aku. Aku mau tendang dia sampai mampus. Negeri bunga memang kuat. Mereka punya modal pamer juga.
Kita harus sadar jaraknya. Lalu habis tenaga buat ngalahin mereka. Yang penting jangan sampai kalah. Di negeri bunga banyak pemain yang cuma turis bola. Kita cuma punya Linky yang bisa menang. Ya, waktu terakhir ngalahin negeri bunga, aku bahkan belum lahir. Serem, Kak Wu. Serem itu wajar. Aku juga takut, tapi bukan takut kalah sama mereka. Takut belum turun ke lapangan. Lalu lupa kenapa kita berdiri di sini. Sekarang mereka sudah ngeludahin muka kita. Bilang kita ini pecundang. Kalian bisa telan marah ini enggak? Enggak bisa. Sekali ini enggak. Kita bisa mundur enggak? Bisa enggak? Mereka sudah berkali-kali menang atas kita. Tapi kali ini, di belakang kita ada jutaan rakyat yang mendukung. Selama tidak lupa tujuan, kita. Kalau tidak takut kalah, ya pasti tidak akan kalah. Tim nasional pasti menang atas Linky. Ada Maisie. Linky aku. Aku sudah lihat kartu identitasnya. Gimana mereka bisa begini? Maisie, kamu jurnalis dari negeri bunga. Kalau sampai ada yang lihat aku resign. Resign? Kalau begitu kamu sekarang. Aku sudah terima pemberitahuan rekrutmen dari saluran olahraga perusahaan besar. Minggu depan mulai kerja. Aku ganti lagi nama keluarga dari ibu. Sekarang namaku Guisia. Guisia. Selamat kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Yunki, semangat. Demi dirimu sendiri. Dan lebih lagi demi semua penggemar bola di negeri bunga. Para penonton dan teman-teman sekalian. Yang sedang Anda saksikan adalah kualifikasi Piala Dunia. Babak terakhir perebutan tiket Asia. Babak terakhir. Tim tuan rumah Daxia akan menghadapi laga hidup mati melawan negeri bunga. Bisa dipastikan. Arti pertandingan ini sudah jauh melampaui sepak bola itu sendiri. Ya, semua yang terjadi sebelum laga membuat setiap orang Daxia menahan napas. Malam ini di lapangan hijau ini. Inilah medan perang kita. Lin Sang. Terakhir kamu ngalahin striker karena aku cedera dan tidak main. Itu cuma keberuntunganmu besar. Malam ini hoki kamu habis di sini. Ya kan? Untung kamu tidak main. Kalau tidak, striker itu bakal kalah 2 digit. Linky, aku bakal bikin kamu gak bisa nyentuh bola sama sekali. Biarkan Fen Jianyang yang ngejar aku dulu, baru ngomong. Di sini adalah lapangan olahraga Sheng Chukwe. Malam ini demi tiket Piala Dunia. Satpam besar Daxia muncul. Atau biar negeri bunga lihat siapa sebenarnya Raja Asia Timur. Pertandingan dimulai. Linky menerima bola di lini depan. Fuan mencoba merebut bola dari kaki Linky. Adik, aktifkan dribble naga meliuk, bawa bola masuk. Linky sudah melewatinya. Wah, dia tadi jatuh kena tabrak. Ini pelanggaran sengaja. Wasit muda ini mau lihat dia bakal nerjemahin gimana. Tidak ada kartu, wasit malah kasih isyarat pemain Sakura Land melanggar. Kapten tim lawan kasih bola ke sisi lapangan. Dek, coba lagi aktifin dribble naga meliuk. Linky bawa bola keluar. Bek tengah Fulian lebih dulu menyentuh bola. Isyarat wasitnya tidak masalah. Pertahanan tim Sakura Land sangat ketat dan terarah. Sepanjang laga Linky dikawal ketat, kasihan banget. Orang Sakura Land memang selalu incar Linky. Linky, jangan sampai cedera ya. Harapan kita semua ada di pundakmu sekarang. Kamu tunggu dulu. Bertahan sebagai tim. Lin Sang berharap kamu suka main bertahan. Kuduga. Sepertinya memang tidak ada yang lebih suka ngepres daripada kalian dari Sakura Land. HMPH. Operan Linky. Babak pertama tinggal sekitar 30 menit lagi. Setiap kali Linky pegang bola, langsung 2 orang yang ngejar. Ternyata Susonyi sudah pasang strategi khusus sebelum laga. Kapten Wu selalu bilang Linky. Kesempatan bagus. Yunji sudah dapat bola. Cepat, bantu dia dulu. Dek, cepat keluarkan umpan panjang presisi. Aktifkan umpan panjang presisi. Wulei, lihat ini. Linky di tengah kepungan. Dia mengirim tembakan lurus yang sulit dipercaya. Wulei, dia dapat satu kesempatan sendirian. Kesempatan terbaik. Wulei menembak. Tembakannya, Wulei satu sentuhan langsung cetak gol. Mimpi apa? Wulei menembak. Kena jebakan? Haha. Waduh, sayang banget. Tenaganya kurang bagus. Bola tadi sebenarnya cuma gertakan. Sayang, Wulei jadi terganggu dan tendangannya terlalu buru-buru. Maaf, bro. Tadi tendangan saya agak buru-buru. Menyia-nyiakan umpan manja akuratmu, Wulei.
Kita sudah mulai dapat chemistry. Masih banyak kesempatan ke depan. Sakura Land mulai buka kanal rumor. Tim lawan lambat banget merebut kembali bola. Bos, nilai murni yang sekarang 4.600, hemat dipakai dong. Kalau enggak, babak kedua nggak bakal cukup. Sakura Land sudah bertahan satu babak penuh. Babak kedua nanti kita harus all in menyerang. Kalau sekarang nggak cetak satu gol, laga ini bakal berat. Saklar indah. Tahan dia, Fu Anjun, dorong terus. Kesempatan Lin Qi. Memicu tembakan. Bala ekor sapi yang indah melewati orang. Lin Qi mau tembak kosong, mimpi kali. Lin Qi dijatuhkan di kotak penalti. Untung banget, Lin Huang gak cedera. Lin Qi bikin peluang. Kalau penalti ini masuk, kita bisa unggul duluan. Wasit, kami tidak melanggar. Ada petunjuk VAR tidak? Perlu dicek lagi nggak? Wasit sedang lihat VAR. Layar menunjukkan Fulian lebih dulu menyentuh bola. Apakah FIFA akan ubah keputusan? Keputusan hukuman keluar. Tendangan penalti dibatalkan. Sial. Fulian ini di Liga Inggris saja sudah bisa bikin suara tembakan sekeras itu. Sudah lebih dulu merebut trofi. Yang mulia, habisi dia melanggar. Beri hukuman buat dia. Babak kedua Sakura Land. Pasti bakal all out menyerang. Jangan gegabah maju terus. Bisa kita tarik dulu garis pertahanan. Tahan dulu Sakura Land. Kalau kita bisa melalui babak kedua, kamu bakal bisa tampil menggila. Jangan ngotot terus, nanti malah tumbang juga. Kalau kita jaga skor imbang, kita masih bisa tampil. Iya, yang penting tetap imbang. Jangan ambil risiko. Kalau imbang, kita bisa muncul. Setiap bilang imbang, ujungnya malah kalah. Kalau imbang, kita bisa muncul. Sama aja kayak nyiapin pil penyelamat buat pasrah kalah. Kita selalu paling awal siap tempur. Skuad untuk Piala Dunia berikutnya. Waktu buat timnas udah nggak banyak lagi. Kali ini kita harus menangin timnas. Mimpi Piala Dunia kalian udah waktunya bangun. Bajingan. Sudah, selamat datang kembali di pertandingan babak kedua, para penonton. Babak pertama berakhir 0-0. Kedua tim sama-sama belum mencetak gol. Kick off. Begitu mulai, tim Sakura langsung tancap gas menyerang habis-habisan. Dan seperti di babak pertama, kedua tim masih sama-sama jaga garis, lalu coba tembus dan menusuk ke area berbahaya. Gawangnya sudah goyang. Di posisi ini harusnya dia tidak bakal nembak, kan? Nembak beneran. Di luar kotak, tendangan keras langsung melesat ke sudut atas gawang. Timnas tertinggal di kandang sendiri. Gol ini juga terlalu di luar nalar. Ya, katanya Jibao dijuluki bos batu bara tim Sakura. Ternyata emang gak kaleng-kaleng. 1-0 masih ada harapan. Nomor 7 bagus banget nyemangatin rekan setim. Jangan menyerah. Ayo, tim Jibao, sikat habis mereka lagi. Paham. Lanjut pertandingan. Timnas melakukan kick-off. Zhang Lanning menerima bola di depan. Dijatuhkan Jida. Jida memotong bola. Legenda roh kanan Jibao merebut bola. Kacau, lini belakang jadi bahaya. Mau kabur kemana? Gak pas juga. Yang lemah itu. Hati-hati, Nanye. Kehilangan bola lagi. Kombinasi Jibao dan Nanye. Inilah kekuatan rombongan wisata tim Sakura. Tim Sakura benar-benar lepas kendali. Bikin TK Tower di kota basah itu, hahaha. Hahaha, mainnya cakep banget. Tim Sakura terlalu kuat. Kita sampai sejauh ini saja sudah mentok, ya. Sudah 20 tahun tapi tetap nggak bisa. Adik, aktifkan raungan murni yang. Kak, nilai murni yang hampir habis. Konsumsi raungan murni yang sangat cepat, yakin masih mau banyak omong. Aktifkan murni. Yang raungan murni yang sedang terkuras sangat cepat. Anki, kamu ini. Ayahmu ini masih bisa lari. Kalian serang habis. Bagian belakang serahkan ke aku.
Sudah berantem sama tim Sakura. Satu persatu rebut bola itu balik buat aku. Berdiri lagi. Pemain kita belum menyerah. Timnas belum jatuh. Mereka dibangunkan Linky. Hei, kalian jangan-jangan beneran kira bisa menang. Mimpi buat masukin satu bola aja belum tentu bisa. Lanjut pertandingan. Kak Linky, apa sih si kapten jalanan ini masih mau turun sendiri? Wuge, orang di sana mengawasi kamu, hari ini umpan panjangmu benar-benar presisi. Gerakan lari yang melanggar. Wulei menyambut umpan silang level 0 di dalam kotak penalti. Gol di depan gawang. Timnas cepat balas 1 gol. Aku belum puas, nih. Si Raja 5 gol itu udah seperti dewa pergerakan, minta ampun sama kamu. Entah dari jalur dewa manapun. Jangan keluar masuk dari tubuh Raja 5 gol. Kamu pergi pemanasan. Orang Cina, gemetarlah. Ganti dari tim Jerman ke lini tengah depan dengan formasi sayap kanan. Nanye, kapal besar itu menyerang dari kanan. Kali ini aku nggak bakal ngasih kamu lewat. Sudah cerdas, ya? Kamu nggak bakal bisa lolos dariku. Iya. Kena tekan lagi. Harus ngegas, nih. Kabar dari Jiu Bao. Sok terus setiap hari. Gue bakal lawan lo habis-habisan. Bentrokan di udara. Kemarin nembak ke gawang. Kapten Wu kesenggol sampai minggir. Si ganteng parah itu sampai nangis. Aduh, bola ini gak lepas dari tekanan sama sekali. Kemarin tembakannya dari jarak dekat. Aduh. Bola masuk, ekspresi jatuhnya Kapten Wu itu nyesek banget. Habis sudah, gak ada harapan lagi. Waduh 3-1, susah banget buat dibalik. Kapten Wu cedera parah. Benci ya, dia udah masuk lapangan hahaha. Kalau badan segitu lemahnya, mending jangan main bola. Pulang aja dulu, orang tanah bawah. Kalian orang tanah bawah gak mungkin bisa ngalahin kami. Pasang muka kartu kalian, senior. Di sini markas kandang orang tanah bawah. HMPH. Ada pepatah tanah bawah, serangan itu kuncinya. Aku bakal hancurin semangat mereka sampai tuntas. Andalkan kalian ya. Jangan nyerah. Masih ada waktu. Ngapain orang negeri Sakura ngelakuin apa? Bener-bener bikin kesal, licik banget. Jangan terpancing, bantai mereka yang benar-benar bersih. Kapten Wu, serahkan ke kamu. Kapten Linky, Kapten Linky. Linky, kami percaya sama kamu. Bawa kami menang sekali lagi. Kapten Linky. Ayah Linky sayang kamu. Tim tanah bawah bangkit. Bangkit. Terdeteksi ledakan bakat pemuda nasional. Pure yang langsung online, sementara itu tembus 100.000 poin. Ini kekuatan dari 1,4 miliar orang. Ini kekuatan dari 1,4 miliar orang. Aku gak sedang bertarung sendirian. Selamat kakak, rahasia terpendammu sudah jadi kesatuan puluhan ribu orang. Raungan domba murni yang berubah jadi jurus pamungkas. Auras api domba murni yang bergema bareng di seluruh stadion. Jadikan diri sendiri sebagai kayu bakar baru. Nyalakan kekuatan wilayah ini untuk kasih buff ke seluruh tim. Ini yang kudengar. Ini suara detak jantung. Detak jantung banyak orang. Aku bisa merasakan ada 1,4 miliar orang berdiri di belakangku. Gerbang negeri besar ini akan kujaga. Dia sedang membakar dirinya sendiri. Inilah jiwa tanah air. Saudara-saudara, demi tanah air. Demi tanah air. Hahaha, tim tanah bawah lagi ngapain sih? Mereka udah keburu linglung, ya. 3-1, sisa pertandingan kurang dari 30 menit. Kalau kalian bisa comeback, gue bakal telan kartu nama ini. Haha. Ha. Wulei, terima bolanya. Umpan manja akurat.
Bagus, bro. Tapi bola ini gak enak didengar. Kiper bakal kena habis-habisan. Wu Lei belum nyerah juga. Gol. Ini tembakan tanpa sudut pandang. Kapan sih Wu Lei punya jurus ini? Gue sama sekali gak nyangka. Bahkan back terkuat macam Andoni aja bisa dibuat jebol oleh Wu Lei. 2-3, tim tanah bawah masih kurang 1 gol. Lihat baik-baik si jenis ini. Jangan biarin dia ngoper bola. Tapi aku. Operan panjang presisi. Sekarang. Bola sudah melewati garis akhir. Tim tanah bawah dapat sepak pojok. Sekali lagi. Kartu andalan presisi mulai aktif. Datang, gue mau gas mereka bertiga. Cuma bergantung sama lo. Sudah memecah kebuntuan Sakura Country, bola akhirnya berbuah gol. Tendangan sudut tim Sia Country kali ini. Berilah umpan tinggi. Golnya gila banget, super gila, benar-benar luar biasa. Skor 3-3, tim negara berhasil menyamakan kedudukan. Si tua ini sudah masuk hutan belantara. Hutan belantara sudah datang. Dari 0-2 ke 1-3, lalu jadi 3-3. Momen ajaibnya benar-benar tampil. Inilah sepak bola. Gimana mungkin lo nggak cinta sepak bola? Lin Qi yang keren. Hahaha, Lin Qi. Belum selesai. Pengalaman pertandingan Lin Qi masih terlalu sedikit. Sekarang memang saatnya buang waktu, kan? Dia dari awal memang gak pernah kepikiran mau main imbang. Dia mau menang, siapa yang bakal lolos dari Zhang Lanning? Masih ada Lin Qi itu. Kenapa dia selalu bisa bikin peluang? Kita kunci mati dia, tutup jalur tembaknya, dia malah ngasih umpan. Kunci mati jalur umpannya. Dia nembus ke sudut lalu bantu serang. Orang ini sama sekali nggak kayak orang Sia Country. Tekan penuh dan habisi mereka. Akhir pertandingan. Sakura Country masih mau bunuh game. Tim negara menahan dua negara itu, terus ditekan tapi nggak kebobolan. Cuma satu langkah, posisi penyerang ini terlalu susah. Yan Shuai memilih menembak. Tembakan dari luar kotak. Yan Shuai menendang bola itu dan bola masih bergulir masuk ke gawang. Gue nggak salah lihat, kan? Lin Qi, jalur gawangnya malah pilih dari separuh lapangan lawan di pelajaran tadi. Saat ini sudah jadi tembok terakhir Sia Country. Lin Qi ada di mana-mana. Lin Qi, gila banget. Mau menang di Asia Besar. Tanya dulu apakah Yang Mulia Roh setuju nggak? Kak Sepuh. Lin Qi belum lolos dari kepungan. Dia lagi bermain lawan di area terlarang. Berani juga loh. Ini baru namanya percaya diri Lin Qi. Tapi bertahan begini nggak cukup. Gerakan Lin Qi yang biasanya dipakai Niu Weiba buat selamatkan Zhang Peng. Bebas dari penjagaan. Lo lebih tahu daripada aku, bahkan soal duel fisik. Dendam terang benderang. Harus dijaga ketat. Jangan sampai lolos melewati 5 orang. Lin Qi sedang bikin angin kencang. Lin Qi nggak mau seri. Masih mau menghabisi Sakura Valley. Juga nggak bakal ngizinin lo lewat. Pergilah, anak-anak. Mereka mencintaimu. Ran, peluru sudah datang. Ah.
Bunuh habis, habisi. Kecepatan tembakan Lin Qi sampai 150 km per jam. Melebihi gelombang dunia jarak jauh milik Carlos. Skor 4-3, tim negara membalikkan keadaan dengan gol balasan. Tendangan Lin Qi ini mematahkan penyakit Asia Timur. Juga mematahkan penantian selama 20 tahun. Piala Dunia, kita balik lagi. Lin Jie, kita berhasil. Piala Dunia, iya, Piala Dunia dimenangkan. Hahaha, gue menang. Worth it? Hidup gue kali ini worth it. Lo bener-bener nggak tahu diri. Lo tahu kan, kalau nggak lepas tangan. Lain kali, yang ketiban sial bukan gue lagi. Makasih semuanya. Selesai, sejarah 4-3. Malam ini ditulis ulang. Gak ada satupun meteor yang lewat. Sepak bola Lin Qi jauh lebih keren. Sorakan 1,4 miliar orang meledak jadi euforia saat ini. Kita balik dari Piala Dunia, bro. Teman-teman penonton, tolong ingat hari ini. Ingat tim ini. Ingat nama-nama para pahlawan di lapangan ini, terutama Lin Qi. Lolos ke Piala Dunia. Suhu gila. Sang suami sudah nonton sepak bola kecil ini selama 30 tahun. Ternyata penyerang sayap sejati ada di tim nasional. Dia main bola dari umur 7 tahun. Standar pilih pasangan aku langsung full. Walau aku laki-laki. Tapi aku rela jadi orang 0 buat 0. Hahaha. Hahaha. Ronaldo, selamat ya, bro. Bawa tim lolos ke Piala Dunia. Aku sudah tahu kamu pasti bisa. Hahaha, makasih, Ronaldo. Ini hasil kerja keras seluruh tim bersama. Tim ini gacor banget, tapi kamulah yang menyatukan mereka. Itu baru tugas sang kapten. Terutama bola terakhir itu bikin kamu kelihatan kayak hilang akal. Ngomong-ngomong, Ronaldo, gimana kabar di sisi Lonik? Stefan sudah siap, begitu musim selesai dia bakal diganti. Katanya bakal datang pelatih dari Belanda. Berasal dari marga Teng. Jadi itu si Teng Hek, ya? Iya. Menurutku mending asisten pelatih kita saja yang diganti. Hahaha, benar juga, bro. Bisa gak ilmu dari Cina kamu itu ngajarin aku beberapa jurus lagi? Aku pengen ngegolin sampai umur 42. Tentu saja gak masalah. Tapi harus bayar. Satu sesi 1 batang ginseng laut. Hahaha. Lin Qi. Lin Qi. Kita beneran lolos ke Piala Dunia. Aku mau jadi jurnalis pertama yang ngeliput kamu dari dekat. Bro, hati-hati. Setelah pakai skill pamungkas, ada cooldown 72 jam. Sekarang paksa diaktifkan ada risiko lumpuh. Lin Qi, dia itu. Dia jurnalis yang datang buat wawancara. Biar Lin Qi baru aja selesai main di laga intens tinggi. Aku harus langsung cek kesehatan tubuhnya. Gak bisa, wawancara harus didahulukan. Fans sudah gak sabar. Pemeriksaan kesehatan harus didahulukan. Setiap kali dia selesai main bola, suhu di bagian perut itu pasti langsung naik. Kelompok otot inti harus segera diperiksa. Bagian bawah perut itu. Aku sudah lama sadar dia selalu pegang perutnya sebelum pertandingan. Kupikir dia lagi berdoa. Bro, dia jangan dibedah ya. Masuk tim. Tetap semangat, gas terus. Di hidup sebelumnya aku itu jago keyboard. Di hidup ini, malah jadi pemain yang ditunggu-tunggu jutaan orang di timnas, sekaligus tukang parkir papan catur. Jadi murid setia yang murni juga boleh. Jadi pria gagah yang dibutuhkan sistem juga boleh. Intinya, aku ini, si bocah rebahan yang dulu. Akhirnya jadi diri sendiri. Orang yang dulu paling aku nanti kemunculannya. Selamat, bos, target tahap pertama sudah selesai. Membangunkan keyakinan sepak bola Cina. Memimpin sepak bola Cina kembali ke Piala Dunia. Tahap kedua dimulai, jadi master sepak bola dunia. Buka gelar puncak manusia. Menyerap kekuatan keyakinan seluruh dunia.
Si tua bangka ini cuma mau main bola baik-baik, bukan mau belajar jadi dewa. Menerima gelombang kesadaran kolektif dari fans sepak bola Cina. Membentuk rencana konsensus terbaru ada perubahan. Siap rebut gelar. Rebut gelar juara dunia. Kamu si sistem keren ini langsung pasang bendera. Ya, bro, ini maksudnya buat para fans.